Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tutorial tentang merekam konsol PS3, PS4 ataupun dari set-top box menggunakan perangkat HDMI video capture with low. Nah, ini untuk perangkatnya sendiri itu mungkin seperti ini bentuknya, karena saya nanti akan memberikan sedikit tutorial jelasnya. Maka saya akan jelaskan dulu. Di sini mungkin ada beberapa perangkat-perangkat HDMI video capture, namun untuk dengan harga yang sangat murah ataupun dengan kualitas yang bagus, hasilnya bagus, harganya pun lumayan murah. Saya rekomendasikan menggunakan alat ini karena saya udah beberapa kali mencoba alat untuk merekam video HDMI capture ini. Yang lain kurang memuaskan dengan hasilnya, namun ini disebut bagus ataupun jeleknya nggak terlalu juga sih. Disebut bagus nggak terlalu bagus, disebut jelek pun tidak terlalu jelek. Namun nanti dengan harga yang sangat murah ini, kualitasnya pun lumayan memuaskan sih menurut saya dengan harga sedemikian. Nah, untuk video capture with loop ini memang harganya di kisaran di 170 sampai 200 ribuan. Video capture with loop ini bisa digunakan untuk merekam aktivitas ketika kita bermain game ataupun mau merekam siaran-siaran yang menggunakan set-top box ataupun STB, seperti STB dari IndiHome ataupun STB yang sifatnya penerima pemancar dari parabola. Nah, teman-teman apabila memang mau merekam siaran TV yang menggunakan STB ataupun set-top box, nah bisa menggunakan ini juga selama output dan inputnya itu menggunakan HDMI. Nah, tidak berlama-lama, oke. Nah, sekarang saya akan melakukan instalasi atau tutorial gimana sih cara mengoneksikan ataupun cara menggunakan video capture with loop. Nah, yang pertama mungkin teman-teman harus memiliki dulu perangkat tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah punya perangkat tersebut, oke, teman-teman juga persiapkan juga kabel HDMI mungkin seperti ini, kabel HDMI. Nah, saya sarankan mungkin kabel HDMI-nya pun itu harus 2 teman-teman, karena kita akan menghubungkan output dan inputnya. Mungkin outputnya itu masuk ke TV dan inputnya ini si kabel nanti terhubung ke si perangkat konsol, baik itu STB ataupun konsol game lainnya yang menggunakan output dan inputnya menggunakan kabel HDMI. Nah, ketika sudah disiapkan kabelnya, disarankan juga karena di sini ada beberapa port yang tersedia di sini, teman-teman juga harus mempersiapkan kabel charger ataupun kabel handphone yang tipenya seperti ini, yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman siapkan kabel colokan kabel handphone micro USB. Nah, nanti si kabel ini dihubungkan sama menggunakan charger ataupun dicolok juga ke komputer perangkat ataupun ke laptopnya juga. Nah, ketika kabel ini sudah disediakan, teman-teman sediakan juga si perangkat konsolnya, baik PS3, PS4, PS5 ataupun STB ataupun set-top box ataupun receiver juga boleh. Nah, teman-teman siapkan perangkat itu. Apabila sudah siap, nah perangkat ataupun hardware yang perangkat-perangkatnya sudah siap, teman-teman siapkan juga aplikasinya, yaitu OBS Studio.
Oke, nah si aplikasi ini yang nanti akan menghubungkan perangkat HDMI Capture with Loop ini ke aplikasi. Nah, karena aplikasi ini udah gampang dicari juga, bisa teman-teman download di Google dengan gratis juga, ataupun nanti saya siapkan di deskripsi. Oke, kita langsung saja instalasinya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah memiliki perangkatnya HDMI Video Capture. Nah, setelah perangkat ini disiapkan, lalu teman-teman persiapkan dua kabel HDMI. Nah, ini kabel HDMI yang terhubung ke TV. Nah, ini kabel HDMI yang terhubung ke TV. Lalu di sini saya persiapkan juga kabel HDMI yang terhubung ke PS3. PS3-nya di kolomnya. Oke, nah setelah itu dipersiapkan, lalu teman-teman persiapkan juga kabel USB male to male ataupun seperti ini. Oke, seperti ini. Karena saya tidak memiliki yang berbasis kabelnya, saya memiliki yang pendeknya seperti ini. Saya juga persiapan juga kabel penghubungnya ataupun kabel untuk bisa terhubung biar panjang begitu. Saya punya yang seperti ini karena saya tidak punya lagi. Lalu kalau misalnya teman-teman memiliki yang lebih panjang, yang male to male-nya lebih panjang, bisa lebih baik seperti itu, karena tidak mungkin juga kalau bentuknya seperti ini ribet juga nanti dicolokin ke laptop ataupun ke komputer. Oke teman-teman, nah mungkin seperti ini instalasinya. Satu kabel HDMI di output, dia masukin ke TV. Oke, di sini ada kabel USB untuk menghubungkan antara si perangkat dengan aplikasi yang ada di laptop, ataupun menghubungkan antara hardware dengan software OBS Studio. Nah, di sini ada kabel charger atau power untuk memberikan tenaga listrik ke si perangkat. Mungkin bisa dicolokkan ke adaptor ataupun bisa teman-teman colokkan ke laptop yang sedang menyala. Nah, di sini pun ada HDMI input. Nah, si HDMI input ini dia terhubungnya ke PS3. Nah, karena saya mempunyainya PS3, perangkat-perangkat yang lain tidak ada. Mari kita coba. Oke teman-teman, ini PS3-nya sudah saya nyalakan. Oke, kita langsung masuk ke posisi laptop. Mohon maaf, gambarnya saya videokan, tidak saya screen capture biar terlihat lebih jelas saja. Oke, ini saya laptop yang sudah saya hubungkan dengan perangkat yang tadi saya sebutkan. Oke, nah, kita lihat masuk ke OBS Studio. Bisa hubungan ke OBS Studio. Ini OBS Studio sudah saya siapkan, kita buka. Nah, nanti teman-teman tampilannya akan berbentuknya seperti ini, belum ada settingan apa-apa, tinggal teman-teman bikin baru saja scansnya untuk settingan untuk perangkat si HDMI Video Capture with Loop ini. Oke, tinggal masuk ke tombol add atau tambah. Nah, di sini masukkan aja mungkin apa saja lah, bebas, saya masuk aja sesuai ada yang
tercatat di layar saja. Oke, ini kita masuk ke scan 2, itu otomatis kita masuk ke settingan yang kedua. Oke, seperti itu teman-teman, ke settingan kedua. Nah, nanti teman-teman masuk saja ke source, ke layar source. Nah, di layar source ini untuk memasukkan perangkat yang akan dihubungkan, seperti misalnya kamera, mikrofon, ataupun screen layar. Nanti di sini dimasukkan. Nanti teman-teman tinggal tambah menu add plus atau di sini. Nah, teman-teman tinggal cari di sini ada pilihan option di display capture. Oke. Di sini salah video capture device. Nah, jadi capture video dengan menggunakan perangkat yang sedang kita gunakan. Oke. Nah, di sini nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal klik OK saja. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih device yang akan digunakan. Nah, device apa yang akan kita gunakan, yaitu device-nya video capture with Loop ini masuk ke USB video. Oke, kita klik masuk ke menu USB video. Nah, ini udah muncul teman-teman gambarnya yang terhubung dengan si konsol ataupun si perangkat. Nah, untuk resolusi ini kita pilih resolusi tertinggi, maka kita pilih IPS tipenya dengan custom. Oke, resolusinya pun juga kita rubah. Teman-teman akan menggunakan resolusi berapa? Nah, mungkin di sini kita kasih aja resolusi yang paling tinggi, yang paling maksimal ke teman-teman. Oke, ini udah ke resolusi yang paling maksimal. Tinggal klik aja. Oke. Nah, sudah oke seperti ini. Nah, ini hanya bisa menangkap layarnya saja teman-teman. Jadi ketika kita sudah setting sampai sini, yang bisa kita capture atau kita rekam layar ini hanya si gambarnya saja. Jadi otomatis kita juga harus memunculkan source yang lain. Source-nya bisa suara, ataupun teman-teman akan melakukan review game ataupun menjelaskan atau tutorial game atau tentang game apapun, ataupun apapun itu, bisa menggunakan mikrofon ataupun gambar layar atau bisa disebut sambil merekam layar yang ada di komputer. Nah, teman-teman juga bisa ditambah juga source, karena di sini kita akan merekam sebuah ataupun suara. Nah, kita tinggal pilih aja suara yang akan digunakan, suara yang dari mana, apakah suara dari si konsol game tersebut ataupun akan melakukan review seperti suara yang menggunakan mikrofon. Tinggal tambahkan saja di sini add. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini audio. Oke, karena saya akan memunculkan suara yang ada di konsol tersebut, maka saya pilih audio input capture. Oke, nah di sini kita klik OK saja teman-teman. Nah, di sini tinggal pilih lagi device yang akan digunakan. Device yang akan digunakan itu apa sih? Digital kah ataupun mikrofon? Nah, karena kita menggunakan perangkat si HDMI ini, kita tinggal pilih aja di sini. Karena sini udah ada digital audio interface. Klik aja yang ini teman-teman. Nah, oke. Nah, nanti si suara yang ada di game tersebut akan ikut terekam, dan hasilnya pun tidak apa istilahnya, tidak jelek-jelek amat. Kalau menurut saya sih lumayan bagus dibandingkan perangkat-perangkat yang murah yang lainnya, karena perangkat-perangkat yang lebih mahal pun kualitasnya pun sebetulnya tidak jauh-jauh amat gitu. Karena kita kalau saya di kelas menengah ke bawah, saya menggunakan perangkat yang satu ini. Oke, kita coba rekam. Oke, saya akan mainkan game ini saja. Oke.
nanti hasil dari capturean game atau capturean PS ini akan saya munculkan di akhir video teman-teman, makanya jangan di skip ya, ditonton sampai habis biar videonya bermanfaat dan bisa diimplementasikan sama teman-teman. Saya akan melakukan rekam layar teman-teman. Nah, ketika melakukan rekam layar, diperhatikan juga di sini ada audio mixer. Nah, diperhatikan takutnya seperti ini teman-teman, takutnya si perangkat itu menggunakan mikrofon yang berasal dari si laptop ataupun si komputer yang teman-teman persiapkan mikrofonnya, nanti suaranya ikut terekam juga. Kalau misalnya teman-teman hanya ingin menggunakan suara yang berasal dari si konsol tersebut. Nah, di sini ada audio input capture, ini maksudnya berarti si audio yang terhubung ke si perangkat. Nah, ini desktop audio kalau teman-teman menggunakan screen capture layar si laptop ataupun si PC. Nah, di sini ada mic out. Mic out ini biasanya dari soket ataupun jack yang teman-teman colokin ke si laptop, ataupun mic out yang sudah dipersiapkan atau sudah disediakan si laptop. Nah, saya ini dibisukan atau di-mute sama saya dua-dua ini biar hanya yang terekamnya yang suara ini, karena biar tidak bising juga teman-teman. Oke, nah di sini ada beberapa tombol seperti start streaming, kalau misalnya teman-teman mau sambil online bisa start recording, studio mode. Nah, saya menggunakan start recording untuk merekam si PS3 ataupun game yang saya sedang mainkan. Oke, kita langsung rekam. Oke, ini sudah mulai merekam teman-teman. Oke, saya akan langsung memainkannya ataupun saya akan mendemokan sedikit saja. Sudah coba contoh aja teman-teman. Saya hasilnya akan saya includekan ke video yang ke akhir video, karena kalau misalnya saya mainkan juga takut kena copyright teman-teman. Oke, mungkin satu lagi lupa. Nah, untuk melihat hasil dari rekamnya, misalnya nih kita lakukan stop dulu recording. Nah, untuk melihat hasilnya ini teman-teman tinggal masuk ke setting. Nah, di setting kita teman-teman cari output. Nah, di output ini ada recording part. Nah, recording part ini untuk tempat menyimpannya video recording yang teman-teman tadi lakukan atau tadi sedang di save atau disimpan. Simpannya masuk ke mana? Nah, ini. Oke, biasanya di my document di situ dia ada folder video. Nah, dia masuk ke situ. Oke. Ataupun teman-teman mau setting tinggal ganti saja simpannya di mana. Oke. Nah, oke. Mungkin segitu saja tutorial yang mungkin sebagian teman-teman sudah paham ataupun ingin mengingatkan kembali saja. Mudah-mudahan video saya ataupun tutorial yang saya